NASA dan astronot yang notabene-nya adalah orang-orang hebat baru sekarang ini melihat dan mengetahui fenomena luar angkasa yang sebenarnya sudah jauh 1400 tahun yang lalu disebutkan di dalam Al-Quran. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuktian Al-Quran adalah kebenaran dari Allah bagi kita muslim tidaklah penting, karena percaya pada Al-Quran merupakan salah satu dari rukun iman yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Namun pembuktian-pembuktian ilmiah perlu kita sampaikan kepada mereka-mereka yang menuduh Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min zalik. Berikut adalah 3 ayat di dalam Al-Quran yang jauh 1400 tahun yang lalu mengungkap peristiwa dan rahasia di luar angkasa. Namun ilmu pengetahuan baru abad ini bisa mengungkapnya. Simak video berikut sampai habis agar Sobat Popeye TV semua bisa semakin paham. At-Thariq ayat 1 sampai dengan 3. Yang Liwei adalah astronot berkebangsaan Cina melakukan misi penerbangan luar angkasa pada tahun 2003. Misi penerbangannya adalah untuk mengamati benda-benda angkasa. Dan saat di angkasa luar, Yang Liwei mengalami pengalaman aneh. Dalam pengakuannya saat diwawancarai stasiun TV BBC, ia menceritakan, badan pesawat luar angkasanya terdengar seperti diketuk oleh seseorang. Ketika ia mencoba mengintip keluar, ia gagal melihat apapun. Yang Liwei mengatakan, suara itu tidak datang dari luar maupun dalam pesawat luar angkasanya. Beberapa spekulasi muncul, salah satunya adalah bahwa suara tersebut merupakan suara interferensi radio. Kejadian itu ternyata bukan pertama kali terjadi. Astronot lain juga pernah mendengar hal demikian. Dialami astronot di tahun 2005 dan di 2008. Namun astronot NASA ternyata juga pernah alami hal yang sama, yakni di tahun 1969. Di tahun 2016 lalu, NASA juga merilis suara tersebut yang direkam pesawat luar angkasa. Ada yang menarik, bahwasanya ilmuwan mengungkap suara tersebut berasal dari bintang pulsar. Bintang pulsar merupakan sisa bintang yang memancarkan gelombang radio yang kuat dan dapat bersinar secara terang benderang. Suara gelombang tersebut menghasilkan bunyi seolah suara ketukan atau suara langkah kaki orang yang datang. Kurang lebih seperti ini. Namun ternyata apa yang mereka sebut dengan bintang pulsar ini atau bintang pengetuk ini 1400 tahun lalu sudah ada di dalam firman Allah dalam surat At-Thariq. Nama At-Thariq sendiri berasal dari kata Thariq, berasal dari akar kata Thariqun yang arti dasarnya adalah mengetuk atau memukul cukup keras. Dirunut lagi pada bintang pulsar, menurut ilmuwan tadi bahwasanya bintang tersebut mengeluarkan gelombang suara yang tinggi. Kata pulsar sendiri juga berasal dari kata to pulse, artinya berdenyut atau berdetak. Tak hanya itu, menurut ilmuwan bintang pulsar disebutkan dapat bersinar secara terang benderang. Rujuklah perkataan Allah dalam ayat ke-1-3 surat Thariq ini. Demi langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. At-Thariq ayat 1-3. Sekarang kita bertanya, bagaimanakah para kafirin menuduhkan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad? Coba jelaskan teknologi apa yang Nabi pakai untuk mengetahui hal itu semua. Al-Qamar ayat 1-3. Para astronom dari NASA dan Smithsonian National Air and Space Museum telah menemukan bahwa kerak bulan nampak sedang mengalami peregangan. Mereka menemukannya dengan bantuan pesawat ruang angkasa NASA Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO. Diwartakan International Business Times Rabu 22 Februari 2012, mereka menemukan parit kecil dan sempit yang lebih panjang dari keadaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kerak bulan sedang mengalami tarik-menarik di wilayah tersebut.
Lembah-lembah linier yang juga dikenal sebagai graben terbentuk ketika kerak bulan merenggang, beristirahat dan turun ke bawah bersama dua retakan yang saling terhubung. Sejumlah graben telah ditemukan di seluruh permukaan bulan. Pada 2010, para peneliti telah menemukan tanda-tanda fisik dari kontraksi di permukaan bulan dalam tebing berbentuk lobus yang dikenal sebagai lobate scarp atau lereng terjal. Lobate scarp adalah bukti bulan menyusut secara global di masa lalu geologis terakhirnya dan mungkin masih menyusut lagi hari ini. Tim peneliti tersebut melihat scarp tersebar luas di bulan dan menyimpulkan bahwa penyusutan terjadi seiring bagian interior bulan perlahan mendingin. Dengan kesimpulan, mereka yang mengatakan bulan terus mengalami penyusutan dan penggerutan membuktikan bahwasanya dahulu bulan pernah merenggang, bahkan terbelah seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 3. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 3. Bulan pernah terbelah disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat paling nyata untuk menguatkan kenabian Muhammad SAW. Tak terbantahkan lagi, semakin nyatalah di mata mereka bahwa Al-Quran adalah hasil firman Allah, bukan karya Nabi Muhammad atau manusia. Meskipun demikian, hidayah datangnya dari Allah. Ada yang mu'alaf karena penemuannya, ada juga yang masih ingkar dengan penemuannya tersebut. Masya Allah. Al-An'am ayat 125. Formasi atmosfer sebelumnya tidak diketahui sampai Pascal menemukan keberadaannya pada tahun 1648. Ia membuktikan bahwa tekanan udara berkurang ketika kita pergi ke tempat yang lebih tinggi di atas permukaan laut. Belakangan diketahui bahwa udara di lapisan bawah atmosfer lebih padat. Sekitar 50% dari massa udara terletak antara permukaan bumi hingga 20.000 meter di atas permukaan laut. Dan 90% terletak antara permukaan bumi hingga 50.000 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, kerapatan udara berkurang secara vertikal hingga mencapai paling tekanan terendah di lapisan yang paling tinggi dari atmosfer sebelum benar-benar menghilang di luar angkasa. Ketika manusia berjalan lebih dari 10.000 meter di atas permukaan laut, hal itu tidak menyebabkannya berada dalam masalah serius, karena sistem pernafasan dapat mengatasi ketinggian 10.000 hingga 25.000 kaki di atas permukaan laut. Akan tetapi jika seseorang masuk ke luar angkasa, jumlah penurunan tekanan dan oksigen menyebabkan penutupan dada dan dyspnea, sesak napas. Kemudian proses pernapasan menjadi sulit karena kekurangan oksigen dan sistem pernapasan sepenuhnya gagal, sehingga menyebabkan kematian. Apa yang sains temukan di sekitar abad 16 tersebut ternyata sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-An'am ayat 125. Penggunaan kalimat dadanya sesak lagi sempit seolah ia sedang mendaki ke langit di dalam penggalan ayat tersebut merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana tidak? Coba jelaskan teknologi macam apa pada zaman Al-Quran diturunkan yang tahu akan fenomena ilmiah tersebut. Itulah sebagai bukti Al-Quran adalah firman Allah Sang Maha Tahu. Tidak seperti tuduhan mereka kaum kafir dan orientalis yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.